atau ke sekolah? Siapa yang pernah? Lupa karena atau dia salah roster mata pelajaran. Siapa yang pernah? Rosternya tidak ada atau hilang, ya kan? Kirainnya hari ini hari Rabu, rupanya hari ini hari Selasa. Dibawanya buku hari Rabu untuk hari Selasa. Siapa yang pernah seperti itu? Ada anaknya seperti itu? Tidak. Berarti anaknya sudah ada rosternya. Dia pernah salah membawa bukunya. Iya. Ini tujuan pembelajaran kita yang pertama itu memahami pengertian AI. Yang kedua itu menyebutkan contoh penempatan AI di kehidupan sehari-hari. Yang ketiga menggunakan AI Canva untuk membuat pengingat jadwal pelajaran atau roster pelajaran. Kita bisa nanti membuat roster pelajaran kita dari apa itu AI? AI adalah kemampuan mesin untuk meniru cara berpikir dan bertindak seperti manusia. AI dapat belajar dari data. Yang pertama, membuat keputusan dan menyelesaikan masalah. Contoh sederhananya apa? Siapa masih ingat? Asisten? Iya, asisten Google. Di YouTube juga ada. Di sini apa? AI di kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama apa itu apa? Farhan? Google Translate. Iya, Google Translate. Tahu anaknya Google Translate di HP? Pernah anaknya menggunakan Google Translate? Tidak. Nanti buka Google, buat di situ Translate Google atau anaknya buat bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Nanti dijawabnya di situ. Ya kan? Oke, yang kedua apa? Dina. Pada ponsel. Ya, yang ketiga Ica. Apa yang ketiga Ica? Rekomendasi film di YouTube. Yang keempat itu aplikasi GPS. Tahu anaknya GPS? GPS tahu? Anaknya nanti kalau nggak tahu jalan, anaknya buka HP, buka GPS-nya. Anaknya mau ke gunung apa? Ke Gunung Tua. Buat di situ. Dari Pasar Batanghor menuju ke Gunung Tua. Nanti dikasih taunya jalannya. Oke, yang kelima apa? AI Canva untuk desain otomatis. Apa itu Canva? Canva atau platform desain grafis online. Fitur di Canva. Menggunakan Canva itu kita harus online, harus ada jaringan internetnya. Kalau tidak ada, kita tidak bisa menggunakan Canva. Ada juga di situ edit foto bisa, membuat gambar dan deskripsinya bisa. Ada gambar kita buat bacaannya atau teksnya bisa juga menggunakan Canva. Di sini ada contohnya, proyek kita katanya. Temanya membuat pengingat jadwal pelajaran menggunakan AI di Canva. Tujuannya apa? Membantu siswa mengingat pelajaran setiap hari dengan cara apa? Kreatif. Iya. Hasil akhirnya apa? Desain digital yang bisa dicetak atau dibagikan secara online. Bisa kita print langsung dan bisa kita bagikan ke grup. Ada grupnya kan? Grup WhatsApp-nya, iya, grup di kelas. Bisa kita bagikan. Jadi anaknya nanti kalau nggak di print, pas mata pelajaran untuk besok lihat di grup karena sudah kita kirim di grup. Oke, langkah proyeknya ini kalau kita mau membuat jadwal pelajaran tadi ya kan, kita masuk ke Canva, akun Canva-nya. Yang kedua itu pilih tabletnya atau jadwal kalendernya atau motifnya. Ada nanti di situ banyak motif-motifnya. Anaknya pilih yang mana. Yang ketiga itu gunakan Magic White untuk membuat teks pengingat. Kita buat nanti, kita pilih ini, magic yang ini.
Baru kita buat teksnya kita tulis di situ. Oke, yang ketiga, yang keempat, tambah gambar atau icon. Kita buat gambar-gambarnya, boleh gambar bunga, gambar terserah anaknya gambar apa aja. Di situ ada pilihannya. Yang seterusnya, atur warna dan tata letaknya. Nanti kita atur gimana biar cantik, berdiri atau mereng bisa diatur. Oke, simpan dan presentasikan hasilnya. Baru kita simpan, bisa nanti kita print langsung. Oke, di sini tipsnya. Tipsnya kita menggunakan Canva itu yang pertama, gunakan warna katanya cerah agar mudah dibaca dan dipilih. Oke, yang kedua itu tambahkan gambar sesuai mata pelajaran. Yang seterusnya gunakan bahasa sederhana dan ramah biar anaknya mudah mengerti. Nah, ini dia etika menggunakan AI katanya. Yang pertama itu gunakan AI untuk tujuan positif. Yang kedua itu periksa kembali hasil AI sebelum digunakan. Kita periksa lagi. Sudah jelas gunakan AI untuk menyaring karya orang tanpa izin. Kita tidak boleh mengambil karya orang di AI atau di Canva itu tanpa izin. Kalau enggak kita membayar. Kalau sudah kita membayar itu berarti sudah dapat izin, ya kan? Jadi bisa kita gunakan. Oke, seterusnya itu jangan mengunggah gambar orang lain tanpa izin. Sama seperti yang tadi. Jangan menyalin karya orang. Kelompoknya. Di sini ada Ibu kasih apa bagian-bagiannya. Baru yang ini, yang tadi kakak. Bisa kan? Ayo, coba. Ini nama kelompoknya. Buat ini tugas yang dikerjakan. Apa tugas yang dikerjakan si Luna? Di sini tulis namanya. Nama kalian 4. Bisa di sini 2. Ini 1. Baru ini. Buat sini 1 lagi apa? 1 kotak 2 orang. Oke, ya nggak apa-apa. Oke, jawab pertanyaannya. Sebutkan 5 contoh katanya. Sekarang kita kerja kelompoknya menggunakan LKPD dulu ya. Menjawab soalnya nanti. Kalau udah minggu depan kita buat di Canva langsung. Ayo. Iya. Bukan di sini nggak apa-apa. Yang pendek aja nggak usah.
Yang udah selesai kelompok 1 silakan presentasikan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. 1. Sebutkan 5 contoh pemanfaatan AI selain di Canva. 1. Asisten virtual. 2. Rekomendasi produk. 3. Penerjemah bahasa. 4. Mobil tanpa pengemudi. 5. Deteksi penipuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2 silakan sayang. Ayo itu sini lagi. Biar dengar kelompoknya. Ayo kakak, baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. 2. Apa kelebihan membuat pengingat dengan AI dibanding manual? Kreativitas AI dapat menyerapkan ide-ide desain yang mungkin tidak terpikir secara manual, termasuk kombinasi warna dan tata letak yang menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai? Silakan kumpulkan.
pelajaran kita hari ini.